Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasanata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata al khair mutida'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, alhamdulillah pada pertemuan malam hari ini kita dapat kembali berkumpul untuk membahas atau memperdalam pengetahuan kita, menambah wawasan kita seputar perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kita telah sampai pada periode kedua dari fase Mekah, ya, di mana kalau kita kembali refresh ya, melihat kembali bahwasanya di periode Mekah itu diceritakan dalam kitab yang akan kita bahas yaitu Khulasah Nuril Yakin, dibagi menjadi dua periode. Periode pertama itu adalah periode sebelum kenabian, pra kenabian, dan periode kedua adalah periode setelah diangkat menjadi nabi dan rasul. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun, yang mana beberapa tahun menjelang diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau memiliki kebiasaan. Di antaranya adalah beliau sering menyepi dari kaumnya. Beliau menuju Gua Hira, menyendiri beribadah dengan ibadahnya atau dengan agama Ibrahim, agama Nabi Ibrahim kakek beliau. Lalu beliau juga punya kebiasaan atau punya tanda-tanda akan menjadi rasul. Beliau itu tidak pernah bermimpi kecuali mimpi itu selalu menjadi kenyataan hingga akhirnya beliau pada usia 40 tahun, genap 40 tahun, turun malaikat Jibril mengirim wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, turun surat Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu sebagaimana juga telah kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, dalam hal ini Rasulullah tidak dalam keadaan tanda kutip baik-baik saja, ya, karena dia dalam keadaan menggigil, gemetar, baru pertama kali mengalami hal semacam ini, ya, shock, ya, dalam bahasa lainnya seperti itu. Sehingga ketika beliau pulang, beliau minta diselimuti oleh diminta untuk kepada istrinya untuk menyelimutinya seperti itu, ya. Jadi saking menggigilnya, saking dalam kondisi mungkin ada sedikit rasa takut karena baru shock, ya, pertama kali mengalami hal semacam ini. Suatu ketika bahwa diceritakan dalam riwayat bahwasanya istri beliau Khadijah membawa Rasulullah SAW kepada Warakah bin Naufal. Ya, Warakah bin Naufal ini kan masih keluarganya Khadijah, ya, paman, ya. Eh, Diceritakan waktu itu eh, Warakah bin Naufal bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang kau alami? Lalu diceritakan bagaimana peristiwa turunnya wahyu tersebut, ya. Dan Warakah bin Naufal mengatakan bahwasanya itu adalah namus, ya, yang diturunkan kepada nabi sebelumnya, ya. Jadi ibaratnya kepada Nabi Musa, ya, kepada diturunkan kepada Nabi Musa. Ibaratnya di sini Warakah bin Naufal mengetahui bahwasanya itu merupakan tanda-tanda kenabian, ya. Beliau diutus malaikat Jibril kepada beliau sebagaimana dulu apa namanya Nabi Musa juga diutus semacam itu. Dan beliau mengatakan bahwasanya tidaklah seorang pun, ya, tidaklah seorang pun yang membawa ajaran seperti ini kecuali pasti akan dimusuhi. Nah, jadi Rasulullah semakin takut, ya, bahwasanya, dan bertanya apakah benar nanti saya akan dimusuhi jika eh, jika demikian. Bahkan Waraqah bin Nawfal sampai mengatakan kalau seandainya nanti saat itu tiba, saya masih hidup, saya akan menjadi bagian dari orang yang membelamu seperti itu, ya. Eh, Bahkan dalam riwayat juga dijelaskan, maksudnya mendengar kalimat itu Rasulullah hampir saja pergi ke puncak gunung lalu ingin terjun dari gunung tersebut, ya. Tapi ketika itu terdengar suara suara bahwasanya engkau adalah Rasulullah, ya. Dan aku adalah Jibril yang mengutus wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi mengurungkan niatnya tersebut seperti itu. Nah, setelah beberapa saat barulah dimulai perintah untuk berdakwah, yang dimana pada mulanya dakwah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan hari ini.
Kita coba untuk membahas apa yang disampaikan oleh Syekh Umar Abdul Jabbar dalam kitabnya Khulasah Nuril Yakin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Ad-da'watu sirran, dakwah secara sembunyi-sembunyi, sir, rahasia. Bada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bid-da'wati sirran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan cara atau dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ya, jadi dakwah pertama yang diperintahkan itu adalah dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Ya, di mana zala alaihi ketika turun ayat ya ayyuhal mudatsir, ya, turun surat Al-Mudatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, ya, berdirilah, bangunlah dan berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, ya, besarkanlah, agungkanlah Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, sucikanlah, bersihkanlah pakaianmu. Wa rujza fahjur, ya, eh, pindahlah atau larilah dari kotoran, ya. Wala tamnun tastakfir, ya, jangan tampakkan kebaikan untuk kemudian berharap mendapatkan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan terhadap Tuhanmu maka bersabarlah. Nah, ini sebagai ayat kedua yang turun yang memerintahkan untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi. Fada'a ahlu bait fada'a ahla baitihi wa man yathiqu bihi min asdiqaihi alladzina ya'taqiduna sidqahu. Maka Rasulullah memulai dengan mendakwahkan ajaran Islam ini, ya, ajaran syariat Islam ini kepada anggota keluarganya. Jadi mulai dari Khadijah, tentu saja istrinya, ya. Wa man yathiqu bihi min asdiqaihi. Begitupun dengan saudara-saudaranya, teman-temannya, sahabat-sahabat beliau yang beliau percayai. Alladzina ya'taqiduna sidqahu, yang mana mereka itu sangat meyakini kebenaran dari apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau juga pilih-pilih. Jadi pertama itu tidak langsung terbuka secara terang-terangan, ya, jahran, tapi sirran, sembunyi-sembunyi. Dimulai dari keluarga dulu, lalu sahabat-sahabat yang sekiranya bisa dipercaya, atau kalau kita sampaikan sesuatu mereka pasti akan percaya dengan kita, seperti itu. Jadi itu sebuah strategi sebenarnya untuk dakwahnya Rasulullah SAW. Da'ahum ila ibadatillahi wahdah. Rasulullah SAW mendakwahkan mereka, mengajak mereka untuk menyembah Allah saja, ya. Warra'fati bin nasi. Beliau juga mengajak ajaran, ya, atau mendakwahkan ajaran agar saling mengasihi antar sesama manusia, ya, saling menyayangi antar sesama manusia. Walittihad, ya, bersatu, tidak bercerai-berai. Wa tarkil harbi, meninggalkan perang. Ya, sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwasanya kaum musyrikin sebelum datangnya Islam itu tercerai-berai. Mereka berkelompok-kelompok, bangga dengan kelompok masing-masing, sering berperang satu dengan yang lainnya. Sementara Islam datang sebagai ajaran yang mempersatukan kelompok-kelompok tersebut. Makanya dalam Islam itu, Islam hadir untuk mempersatukan kelompok-kelompok ini, bukan justru menjadi pemecah belah atau penghancur dari segala kelompok yang ada, tapi justru menyatukan. Karena ajaran Islam itu adalah ajaran yang damai, ajaran yang mempersatukan seluruh manusia, ya, saling mengasihi. Itu semuanya ada dalam Islam. Wa qad bada abi da'wati sirran khaufan min mufaja'atin nasi bi amrin lam ya'rifu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai mendakwahkan Islam, mengajak manusia untuk masuk Islam secara sembunyi-sembunyi karena khawatir, ya, akan ancaman fisik yang timbul karena suatu hal yang belum pernah mereka ketahui. Ya, jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Waraqah bin Naufal, bahwasanya tidaklah seseorang pun yang mengajarkan atau membawa ajaran ini kecuali pasti akan dimusuhi. Ya. Jadi dalam hal ini, seandainya Rasulullah SAW akan menyebarkan dakwah itu secara terang-terangan, secara langsung, ya, sementara kaumnya tidak tahu, atau ini kan sebagai ajaran yang baru, nah, mereka tidak tahu ajaran ini, maka bisa jadi nanti Rasulullah akan dimusuhi, dibenci, bahkan mungkin dibunuh semacam itu. Ya, walam yasma'u bihi, bahkan mereka juga tidak akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita melihat dari kitabnya, dijelaskan di sini bahwasanya alasan kenapa Rasulullah SAW itu memulai dengan dakwah sembunyi-sembunyi karena ada rasa khawatir akan dimusuhi, akan dipojokkan, gitu ya, akan ada ancaman secara fisik seperti itu. Nah, tapi kalau kita baca dari kitab-kitab lain seperti misalkan fikih sirah, ya, itu dijelaskan bahwasanya dakwah secara sembunyi-sembunyi itu bukan karena takut, ya. Kenapa? Kenapa demikian? Karena kalau seandainya alasannya hanya karena takut, ajaran dakwah ini kan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasulullah pasti akan dijaga oleh orang, atau Rasulullah akan dijaga oleh zat yang memerintahkan ajaran ini, gitu. Artinya Rasulullah sebenarnya tidak perlu takut akan ancaman, akan
apa namanya adanya permusuhan secara fisik seperti itu. Kenapa? Karena Allah sendiri yang akan menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam fikih surat itu dijelaskan bahwasanya kenapa dimulai dengan dakwah itu sembunyi-sembunyi, bukan karena takut, tapi karena itu adalah sebuah strategi. Oke, sebuah strategi yang dijalankan oleh Rasulullah supaya Islam ini menyebar lebih cepat dan lebih besar seperti itu. Karena kalau seandainya Rasulullah SAW tidak menjalankan strategi semacam ini, maka barangkali Islam tidak akan sebesar sekarang seperti itu ya. Di sisi lain juga disebutkan bahwasanya yang paling utama itu sebenarnya apa? Ini adalah perintah. Jadi perintah Allah langsung yang memerintahkan untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi. Oke, jadi memang perintah Allah Subhanahu wa taala ini untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ini juga sebagai bentuk apa namanya? Bentuk pembelajaran bagi para dai, bagi para ustadz ya yang suka berdakwah, menyampaikan Islam ya. Mulailah dengan yang terdekat dulu ya, sembunyi-sembunyi mulai dari yang terdekat dulu. Jangan langsung menampakkan diri kita siapa. Nanti kalau kita sudah dilihat oleh orang kita ini semacam ini, bisa jadi nanti kita belum sempat berdakwah kita sudah diusir duluan. Makanya dakwah itu secara sembunyi-sembunyi. Kita pelan-pelan dulu, masuki satu, baru nanti kalau sudah mulai merasa apa namanya merasa yakin, kita baru lanjut ke tahap berikutnya yaitu dakwah secara terang-terangan. Ini hanya persoalan strategi, dan di sisi lain ini juga adalah perintah langsung dari Allah SWT untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi seperti itu. Jadi ini mungkin ada sedikit satu dua yang mungkin berbeda, tapi anggaplah kita masukkan ini sebagai salah satu alasan, tapi jangan sampai melupakan alasan-alasan lainnya ya. Jadi kenapa dakwah Rasulullah itu dimulai secara sembunyi-sembunyi? Yang pertama karena itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan semacam itu. Yang kedua, sebagai bentuk strategi yang diajarkan kepada kita semua umat Islam kalau ingin berdakwah itu caranya seperti ini dulu. Dan yang ketiga karena ada kemungkinan juga rasa khawatir kalau seandainya dakwah ini disampaikan secara terang-terangan langsung, maka akan membuat Rasulullah SAW dimusuhi, bahkan mungkin nanti dibunuh seperti itu. Meskipun alasan ini bagi sebagian ulama dianggap kurang tepat ya, karena kalau seandainya memang ajaran ini dari Allah, pasti Allah langsung akan menjaga, dan itu sudah menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Awalul mukminin ya, orang-orang yang pertama kali beriman ya. Jadi di sini akan dijelaskan siapa saja yang beriman pertama kali, baik dari kelompok eh, orang laki-laki siapa yang pertama, perempuan siapa, lalu anak kecil siapa yang apa namanya yang pertama kali masuk ke dalam Islam ya. Awalu man amana bihi minan nisa'i Khadijah ya. Wanita pertama yang beriman itu adalah Khadijah. Jadi dari golongan wanita yang pertama beriman adalah Khadijah. Wa kanat ta'taqidu sidqa risalatihi lima dhahara laha minal alamati dalati ala nubuwatihi mundu safratihi ma'a khadimiha Maisarah. Ya, kalau Khadijah itu sebenarnya sudah jauh-jauh hari ya, sudah bahkan sebelum menikah dengan Rasulullah SAW. Ya, karena kan kalau kita kembali lagi ke cerita saat perjalanan kedua ke Syam, usia 25 tahun, eh, Rasulullah kan membawa dagangan Khadijah. Ya, lalu Khadijah mengutus salah seorang pembantunya yang bernama Maisarah, dan ketika itu bertemu dengan Rahib Buhairah. Ya, Rahib Buhairah masih ingat dengan Rasul, lalu diceritakan tanda-tanda kenabian kepada Maisarah, dan Maisarah menceritakannya kepada Khadijah semacam itu. Ya, ini jadi Khadijah ini sudah lama mengetahui hal itu, jadi langsung percaya, langsung yakin karena sudah apa namanya mengetahui sejak lama. Ya, jadi kalau Khadijah itu sudah dipastikan menjadi wanita pertama, karena orang pertama bahkan yang beriman ya Khadijah, karena kan Rasulullah pertama kali datang setelah menemui siapa pertama kali setelah mendapatkan wahyu di Gua Hira, ya Khadijah, dia kan minta diselimuti seperti itu, sampai nanti ada ayat ya ayuhal muzammil ya ayuhal mudaththir kum fa'andir, wahai orang yang berselimut berdirilah semacam itu. Jadi itu rentetannya. Di sini kalau kita lihat dari kitabnya ada sedikit terputus ya, tapi nanti coba kita baca saja lengkapannya, tambahannya. Wa awwalu man amana bihi minar rijali Abu Bakrin As-Siddiq. Adapun dari kelompok laki-laki yang pertama kali beriman adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wa kana sadiquhu wa kana sadiqahu qabla ba'thihi. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat dari Rasulullah SAW, ya teman beliau semenjak sebelum diangkat menjadi Rasul. Jadi sudah menjadi sahabat karib, ya sudah menjadi sahabat gitu ya. Ibaratnya sudah menjadi teman. Jadi ketika disampaikan orangnya dipercaya lagi ya. Makanya ketika didakwahkan kepada beliau, beliau langsung
percaya dan yakin. Ya. Walam ya'ad alaihi kadiban. Beliau tidak pernah berdusta, makanya digelari dengan as-siddiq. Ya. Lalu berikutnya ada wa Zaid bin Harithah. Ya. Laki-laki lain yang juga awal-awal masuk Islam adalah Zaid bin Harithah. Wa kana mamlukan Nabi SAW fa'ataqahu. Awalnya beliau merupakan budak Rasulullah SAW, lalu kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah. Wa awalu man amana bihi minas sibyani Ali bin Abi Thalib. Ya. Dari kelompok anak-anak yang pertama kali beriman adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Wa kana Rabi Rasul. Ya. Beliau merupakan sepupu ya, masih keluarga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi dari golongan perempuan yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. Dari golongan laki-laki dewasa adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Zaid bin Harithah. Lalu dari golongan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Wa qad Abu Bakrin man yuhibbuhu wa yuhibbunahu, ya fa'ajabahu jam'un katsir. Ya. Setelah didakwahkan kepada Abu Bakar juga mendakwahkan ajaran Islam tersebut kepada orang-orang terdekatnya, gitu kan. Nah, yuhibbuhu wa yuhibbunahu, ya kepada siapa yang dia sukai dan siapa yang dan mereka-mereka yang suka kepada Abu Bakar, yang saling sayang, saling suka kepada Abu Bakar, ya saling mengasihi kepada Abu Bakar, ya. Sehingga masuklah beberapa orang ke dalam Islam seperti minhum Utsman bin Affan, ya. Utsman bin Affan yang masuk Islam karena dakwah dari Abu Bakar. Salisul Khulafair Rasyidin, yang nantinya akan menjadi Khulafair Rasyidin yang ketiga. Wa Zubair bin Awam, lalu juga ada Zubair bin Awam, ya yang masuk Islam juga gara-gara atau karena sebab dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq. Oke. Wallahu a'lam, demikian pembahasan kita malam hari ini mengenai dakwah Rasulullah SAW yang pertama, fase pertama yaitu fase sembunyi-sembunyi. Dan kita juga tadi telah menjelaskan mengenai siapa saja orang-orang yang masuk Islam pertama kali dari golongan wanita dewasa, laki-laki dewasa, dan golongan anak-anak. Lalu bagaimana Islam berikutnya dimasuki oleh satu demi satu orang, ya, Utsman bin Affan, lalu Zubair bin Awam, dan lain sebagainya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai dakwah jahron, dakwah secara terang-terangan, ya. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.